Kajian ilmiah tentang sistem pembukuan badan usaha milik desa yang memiliki beberapa unit usaha. Apabila suatu badan usaha milik desa memiliki beberapa jenis usaha seperti pengelolaan sampah, penggemukan sapi, pertokoan, maka secara ilmiah, secara akuntansi modern, dan secara manajemen profesional, pembuk sebaik dilakukan secara terpisah pada masing-masing unit usaha. Kemudian pada akhir periode dibuat laporan gabungan secara keseluruhan. Artinya, usaha pengelolaan sampah memiliki pembukuan sendiri, usaha penggemukan sapi memiliki pembukuan sendiri, dan usaha pertokoan juga memiliki pembukuan sendiri. Setelah itu, seluruh laporan digabung menjadi laporan induk badan usaha milik desa. Cara seperti ini dianggap paling sehat, paling aman, dan paling mudah dilakukan pengawasan. Secara ilmiah, setiap jenis usaha memiliki karakter yang berbeda. Usaha penggemukan sapi misal memiliki biaya pakan, biaya kesehatan ternak, dan risiko kematian hewan. Sementara usaha pertokoan memiliki persediaan barang, risiko barang tidak laku, dan perputaran modal harian. Sedangkan usaha pengelolaan sampah memiliki biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, dan biaya operasional lapangan. Karena karakter usaha berbeda, maka biaya dan keuntungan juga berbeda. Apabila semuanya dicampur dalam satu pembukuan, maka akan sulit diketahui usaha mana yang untung, usaha mana yang rugi, dan usaha mana yang sebenarnya bermasalah. Sebagai contoh, misalnya usaha pertokoan memperoleh keuntungan 10 juta rupiah, tetapi usaha penggemukan sapi mengalami kerugian 5 juta rupiah. Jika seluruh uang dicampur, maka kerugian usaha sapi bisa tertutup oleh keuntungan toko. Akibatnya, pengurus tidak mengetahui kelemahan usaha sapi sejak awal. Dalam jangka panjang, hal seperti ini dapat menimbulkan kebocoran keuangan, kesalahan pengambilan keputusan, bahkan konflik internal pengelola. Para ahli akuntansi dan tata kelola usaha menjelaskan bahwa setiap unit usaha sebaiknya memiliki buku kas sendiri, catatan pemasukan sendiri, catatan pengeluaran sendiri, dan laporan laba rugi sendiri. Tujuannya agar pengawasan lebih mudah, evaluasi lebih jelas, dan tanggung jawab lebih terukur. Dalam ilmu manajemen modern terdapat prinsip, sesuatu yang tidak dapat diukur akan sulit dikendalikan. Artinya, jika keuntungan dan kerugian tidak dipisahkan secara jelas, maka pengelolaan usaha menjadi tidak sehat. Dari sisi transparansi, pembukuan terpisah juga lebih baik bagi masyarakat desa. Masyarakat akan lebih mudah memahami dari mana keuntungan diperoleh, berapa biaya operasional, dan unit usaha mana yang berkembang. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi kecurigaan, dan mencegah persoalan sosial. Dari sisi pemeriksaan keuangan, laporan terpisah juga jauh lebih mudah diperiksa oleh pengawas, pemerintah desa, pendamping desa, maupun auditor. Karena seluruh transaksi tercatat secara jelas dan rinci. Secara filosofis, pembukuan yang rapi menunjukkan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral. Sedangkan pembukuan yang bercampur sering melahirkan ketidakjelasan kesalahan, bahkan potensi penyalahgunaan. Dalam perspektif agama, Islam juga mengajarkan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar urusan keuangan dicatat dengan benar. Artinya, pengelolaan usaha bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga menjaga amanah. Karena amanah tanpa administrasi yang baik seringkali menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka kesimpulannya adalah, apabila badan usaha milik desa memiliki beberapa unit usaha seperti pengelolaan sampah, penggemukan sapi, dan pertokoan, maka sistem yang paling baik adalah masing-masing usaha memiliki pembukuan sendiri. Kemudian seluruh laporan digabung menjadi laporan induk badan usaha milik desa. Sistem seperti ini lebih adil, jelas, profesional, mudah diawasi, dan lebih mudah menghitung keuntungan maupun kerugian setiap usaha. Dengan tata kelola yang baik, badan usaha milik desa akan lebih sehat, lebih dipercaya masyarakat, dan lebih berkelanjutan untuk masa depan desa. Wallahu a'lamu bis-shawabi.